bertemu bersama Blind Code Community. Oke, di mana Blind Code Community ini adalah satu komunitas yang akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa manfaat. Apa saja manfaatnya? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom pada kesempatan sore hari ini. Hari ini adalah 8 Maret 2026 yang mungkin saat ini teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat karena kita akan menantikan waktu berbuka dengan sebuah kegiatan yang sangat menarik. Saya pastikan atau kami pastikan teman-teman akan mendapatkan banyak insight dari kegiatan sore hari ini. Izinkan saya, Dwi Cito Laksono, akan memandu kegiatan pada kesempatan sore hari ini sampai dengan selesai bersama para narasumber kita yang sudah hadir di Zoom meeting. Sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman absen dulu. Dari rumahnya dari mana aja nih? Tempat tinggalnya dari mana aja nih? Boleh dong absen di kolom chat. Misal ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Manado barangkali, ada yang dari mana lagi? Lampung, sorry. Ya, boleh, silakan drop di kolom chat. Kita akan sapa sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini. Oke. Waktu untuk mengetik di kolom chat dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman untuk mengetik asal daerahnya dari mana saja. Boleh sebutin kotanya, boleh sebutin provinsinya juga boleh. Mau kecamatannya juga boleh, tapi kalau bisa kecamatan tulis dengan kota dan atau kabupatennya ya, biar kita tahu teman-teman asalnya dari mana. Oke? Silakan teman-teman semuanya. Jambi, terima kasih Jambi. Oke, dari mana lagi? Silakan teman-teman tuliskan di kolom chat. Jogja. Halo Jogja. Kota istimewa. Ada lagi? Ayo teman-teman. Silakan drop sebanyak mungkin di kolom chat. Oke, ada lagi? Ayo, sebelum kita akan mulai kegiatan sore hari ini. Bandung hadir, terima kasih Bandung. Jakarta hadir, terima kasih Jakarta. Tangerang Selatan, terima kasih Tangerang Selatan. Wow, kita bangga sekali karena teman-teman hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menuliskan absen di kolom chat. Oke, hari ini kita akan mengikuti sebuah kegiatan yang sangat kita nanti-nantikan. Mungkin teman-teman sudah menanti sejak lama. Ya, hari ini adalah Blind Code Community Kick Off Solve to Life, Code to Thrive. Terima kasih teman-teman. Kami atas nama komunitas Blind Code mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan perhatian teman-teman semuanya telah hadir dan mendaftar dalam kegiatan ini. Ya, tentunya kalau kita berbicara Blind Code, tentunya kita akan berkenalan dengan sesuatu yang berhubungan dengan coding. Tapi apakah coding itu membuat pusing? Oh, tentu saja tidak demikian. Coding akan membuat kita semua menjadi seorang yang bisa merealisasikan ide, penyelesaian masalah, dan seterusnya. Oke. Tapi coding itu biasanya identik dengan ngetik ya, terus kemudian biasanya ada logika gitu. Oh, itu pasti teman-teman. Itu tidak akan terlepaskan dari yang namanya coding. Tapi coding kali ini akan dihadirkan dengan nuansa yang berbeda. Gimana caranya? Yes, vibe coding. Ya, melakukan coding dengan bantuan artificial intelligence. Bersama para narasumber kita yang luar biasa, ada Fauzan. Kemudian dilanjutkan dengan seorang konten kreator hebat
dan berbakat dalam bidang teknologi. Dan tentunya teman-teman di sini, teman-teman tunanetra sudah kenal dengan beliau. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bang Muhammad Gagah. Dilanjutkan dengan Bung Riko. Oke, dari Depok tercinta katanya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, mari kita mulai opening blind code kali ini. Dimulai dari Kak Fauzan ya, yang akan menjelaskan komunitas blind code ini sebagai clue, bukan clue ya, mungkin bocoran. Blind code ini mengusung apa ya, slogan bisa dikatakan berupa turning ideas into reality, turning code into currency. Wow, currency. Siapa yang suka dengan currency? Tentunya kita semua suka ya dengan currency. Nah, hari ini kita akan bahas total semuanya teman-teman. Pastikan untuk tetap terkoneksi dengan Zoom meeting ini dan pastikan juga koneksinya bagus ya. Kalau ada sinyal putus-putus, ayo kita usahakan biar sinyalnya bagus lagi. Kepada Bang Fauzan atau Kak Fauzan dengan segala hormat, kami persilahkan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Kak Fauzan, Mendengar. silakan. Oke, baik. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting yang eh, di sore hari ini yang sangat membahagiakan sekali di event kita kali ini, yakni blind kick off. Blind code kick off. Selawat dan beriringkan salam kita panjatkan juga kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Mungkin di sini eh, teman-teman yang udah hadir, Bapak Ibu sekalian, ada juga mungkin di antara Bapak Ibu yang mana adalah instruktur saya di beberapa pelatihan, dan juga teman-teman, eh, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk menyampaikan eh, pengenalan mengenai blind code community ini apa. Sebelumnya salam kenal untuk para hadirin sekalian. Nama saya Fauzan, berasal dari Riau. Salam kenal bagi yang belum kenal, yang udah kenal, mari kita kenalan lagi. Oke, yang pertama saya ingin bercerita dulu ya tentang asal muasal terbentuknya blind code community ini. Awalnya itu eh, ide ini terbentuk dari Mas Riko, salah satu narasumber kita juga pada hari ini. Nah, kemarin-kemarin itu beberapa waktu yang lalu ya, saya dan Mas Riko itu cukup sering dan intens berkomunikasi mengenai coding. Entah itu kita sharing tentang pemrograman web ataupun sharing-sharing tentang eh, codingan lainnya lah gitu. Pokoknya kita sering chat ataupun voice note di WhatsApp. Ini gimana gitu, codingnya gini-gini. Nah, setelah itu terbesiklah di benak Mas Riko mungkin ya untuk membentuk sebuah komunitas gitu. Ayo kita bikin komunitas gitu yang berhubungan dengan coding gitu. Nah, terus saya juga ayolah gitu eh, kita bikin gitu. Eh, Pada intinya tuh komunitas ini nanti bisa kita jadikan untuk eh, tempat sharing, untuk wadah berkreativitas gitu. Dan eh, selang beberapa waktu wacana itu belum terwujud, gitu.
masih di dalam masih wacana lah ya boleh dikatakan gitu. Nah setelah itu eh, saya konfirmasi lagi sama Mas Riko, gimana nih Mas, rencana kita kemarin mau bikin komunitas coding gitu. Ayolah cari teman-teman katanya siapa yang mau ikut gitu sebagai inisiator awal gitu. Lebih kurang 5 orang pun udah jadi katanya kan. Saya carilah gitu, saya ajak Bang Gaga, saya ajak Mareksya dan juga Bro Cito gitu. Dan akhirnya kami berlima menjadi inisiator utama untuk terbentuknya Blind Code Community ini. Nah, kenapa kami membentuk komunitas ini? Apa tujuannya dan apa yang melatar belakangi? Seperti yang kita ketahui di era digital sekarang, terutama di era kecerdasan buatan atau AI, orientasi pemrograman itu secara perlahan beralih yang awalnya itu kita pemrogramannya itu teknis, yang mana kita harus ngoding kadang-kadang berjam-jam sehari untuk membuat sebuah program ataupun aplikasi gitu ya. Eh, Bahkan mungkin dalam pengerjaan sebuah proyek kita butuh waktu seminggu, 2 minggu, sebulan atau bahkan lebih gitu ya, tergantung seberapa rumitnya eh, aplikasi yang kita kerjakan gitu. Nah, di era kecerdasan buatan seperti yang sekarang ini, di era AI, itu tuh bisa dipersingkat gitu. Yang awalnya mungkin butuh waktu sebulan, bisa dalam waktu 2 minggu. Begitu juga dalam waktu 2 minggu bisa seminggu gitu. Nah, yang seminggu mungkin bisa 3 hari gitu kan. Nah, dengan kita memanfaatkan AI atau mungkin teman-teman sering dengar istilah itu vibe coding. Nah, apa itu vibe coding? Yang mana kita menggunakan AI untuk menulis kode kita. Kita cukup memberikan mendeskripsikan ide-ide kita kepada AI. Nanti AI yang mengeksekusi kodenya gitu. Namun bukan berarti eh, kita tidak perlu sama sekali tidak perlu pengetahuan coding. Bukan, kita wajib juga untuk mengetahui eh, seminimal-minimal mungkin fundamental pemrograman kita harus tahu gitu. Nah, latar belakang terbentuknya Blind Code Community ini itulah teman-teman. Di era kecerdasan buatan seperti yang kita rasakan sekarang ini, semua hal kayaknya eh, udah udah disusupi AI ya. Bahkan seperti yang kita tahu, pemerintahan pun udah disusupi AI gitu. Di beberapa negara, menteri pun udah diangkat gitu. AI diangkat menjadi menteri gitu. Nah, itulah betapa canggihnya di era teknologi sekarang ya. Jadi, vibe coding ini kami bentuk adalah halo, Ya, Ya, Ops, silakan sorry, itu lanjut tadi kembali. terputus. koneksinya. Iya. Oke. Koneksinya terputus. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Blend Code Community ini dibentuk tujuannya adalah untuk mewadahi eh, kita-kita nanti yang ada di dalam komunitas ini agar bisa eh, apa namanya ya, menuangkan ide-ide ataupun karya yang terbesit di pikiran, tapi susah untuk merealisasikannya gitu. Nah, kita bentuk Blind Code untuk mewadahi itu, untuk teman-teman berkreativitas, berkolaborasi dalam menciptakan sebuah karya ataupun produk yang memiliki daya jual ataupun yang memiliki nilai jual dan layak pakai untuk eh, orang banyak gitu. Seperti yang udah di-spill sama Bro Cito tadi, slogan dari Blind Code Community ini adalah
turning turning ideas into reality, turning code into currency. Nah, apakah itu? Ya, inilah dia salah satu eh, yang menjadi latar belakang kami dalam membentuk komunitas ini, yang mana kita ubah ide menjadi kenyataan atau realita, dan kita ubah kode menjadi mata uang. Dalam artian apa yang kita hasilkan, karya yang kita buat, produk yang kita buat ini bisa dijual dan menghasilkan uang untuk eh, menunjang kebutuhan kita sehari-hari gitu. Karena di zaman yang canggih ini, di era AI, programmer profesional pun menggunakan AI untuk coding. Bukan berarti mereka tidak bisa coding sama sekali, bukan. Itu adalah salah satu cara untuk efisiensi waktu, untuk eh, mempermudah pekerjaan gitu. Yang awalnya mungkin dalam 1 bulan, kalau misalnya kita coding manual hanya bisa 2 project, 3 project, tapi dengan adanya AI kita lebih bisa menggaskannya gitu. Mungkin bisa 5 project atau lebih gitu, tergantung tingkat kesulitan juga. Nah, di Five Coding ini, eh, meskipun dengan Five Coding kita eh, serba mudah ya untuk merealisasikan sesuatu, termasuk itu bikin aplikasi, bikin website, dan lain sebagainya. Tapi tetap ada kok masalah klasik itu yang dihadapi gitu. Mungkin teman-teman punya ide ataupun eh, apa ya, ya ide lah pokoknya gitu ya untuk membuat sebuah produk ataupun karya. Tapi teman-teman susah untuk merealisasikannya, terus nggak tahu nih pangsa pasarnya gimana gitu. Misalnya mau bikin aplikasi ini, targetnya tuh ke siapa, kira-kira ada nggak ya yang pakai gitu. Nah, sebenarnya Blind Code Community ini itulah salah satu celah yang kita ambil dari Blind Code Community. Kenapa Blind Code Community ini dibentuk? Supaya teman-teman yang punya ide, yang punya karya tadi bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk membentuk ataupun menciptakan sebuah karya ataupun produk yang mana nanti Blind Code Community mencarikan eh, pasarnya gitu. Jadi karya dari teman-teman itu nggak hanya berupa karya individual yang mungkin ya udah dipakai sendiri ataupun teman-teman terdekat aja gitu. Nah, di Blend Code Community nanti kita akan mempasarkan produk yang kita buat sehingga menjadi nilai ekonomi untuk kita gitu. Nah, gimana sih ekosistem dari Blend Code Community ini? Blend Code Community ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk tempat berkumpul aja para vibe coder ataupun programmer gitu. Eh, tapi eh, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah wadah untuk kita berkolaborasi, saling mendukung, saling menuangkan ide, ataupun saling berbagi gitu tentang eh, dunia perkodingan ataupun tools-tools yang dipakai untuk coding gitu, supaya kita bisa mengefisiensi pemrograman kita dalam membuat sebuah aplikasi ataupun website dan sebagainya. Nah, Blendcode ini merupakan tempat ataupun inkubator bagi para eksekutor untuk menciptakan karya-karya ataupun produk yang memiliki nilai jual dan eh, layak pakai gitu untuk orang banyak. Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakukan nanti di Blendcode Community ini? Yang pertama itu adalah networking dan recruitment. Nah, nanti di Blind Code Community ini kita akan menjaring para vibe coder dan programming yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal finansial
ataupun kreativitas. Knowledge sharing, eh, yakni berbagi tentang pengetahuan perkodingan ataupun tools-tools seputar coding yang kita pakai, baik itu AI mungkin ataupun tools lainnya yang bisa mengefisiensi pekerjaan kita dalam codingan gitu. Kolaborasi dalam mematangkan proyek, misalnya nih ada salah satu dari eh, pengurus ataupun anggota yang memiliki sebuah ide, tapi masih bingung nih, idenya itu masih setengah-setengah jalan gitu. Nanti kita matangkan bersama, kira-kira idenya tuh kayak gimana, pasarnya kemana gitu. Nanti konsepnya seperti apa, ataupun kita bangun bersama gitu sistemnya ataupun programnya. Nanti kita sharing bersama gitu. Pada intinya untuk kolaborasi gitu. Selanjutnya itu untuk memvalidasi produk ataupun karya yang dihasilkan. Nah, nanti blind code community ini akan memvalidasi produk-produk yang dihasilkan. Kira-kira ini memiliki nilai jual nggak gitu? Produk ini layak pakai nggak gitu? Nah, nanti kita akan audit bersama gitu produk-produk ini. Nah, nantinya setelah event ini bakal ada recruitment, recruitment member. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung bersama kami, silakan nanti pantengin terus bot Blend Code Community, karena semua informasi ataupun boleh dikatakan pusat informasi kami ada di bot nanti itu. Makanya teman-teman yang sudah pernah terkoneksi dengan bot, sebisa mungkin jangan diblokir botnya ataupun diblokir lah ya, karena kalau dihapus pun harusnya tetap dapat pesan nantinya gitu. Jadi kalau kami memberikan informasi terkait rekrutmen ataupun event-event selanjutnya, kami akan membagikannya melalui bot tersebut. Nah, kira-kira apa saja sih kriteria yang kami butuhkan jika teman-teman tertarik menjadi anggota gitu? Nah, target kami itu adalah kami mencari individu yang memiliki eh, apa ya jiwa kolaborasi yang tinggi gitu. Jadi di sini kita bukan karena kita itu pastinya kita membutuhkan kolaborasi yang tinggi gitu. Sehingga kita bisa menciptakan karya bersama, produk bersama yang memiliki nilai ekonomi yang bisa kita eh, manfaatkan bersama gitu. Yang kami butuhkan tidak hanya programmer profesional ataupun pipe coder yang handal, melainkan teman-teman yang masih baru terjun di dunia vibe coding mungkin, ataupun yang masih baru belajar programming. Kami juga dengan terbuka, eh, dengan pintu yang sangat lebar untuk menerima teman-teman. Yang penting teman-teman itu memiliki dedikasi yang tinggi, jiwa kolaborasi yang tinggi, kreativitas juga gitu. Nah, syaratnya apa saja jika ingin bergabung di Blind Code Community? Yang pertama itu pastinya memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Blind Code Community ini biar bisa menjadi wadah untuk kita berkarya untuk menghasilkan produk yang dapat kita manfaatkan, baik itu berupa finansial ataupun eh, secara teknis gitu hasil yang kita karyakan, karya yang kita hasilkan. Selanjutnya itu memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan proyek. Karena komitmen itu sangat dibutuhkan, terutama dalam berkomunitas ya teman-teman. Tanpa komitmen kita ini hanyalah segerombolan yang tiada artinya nanti gitu. Sama aja individual yang berada di tempat yang sama tapi sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu. Nah, selanjutnya syarat yang dibutuhkan itu adalah lolos dalam
barometer yang ditentukan oleh komunitas. Ini bertujuan untuk menjaga ekosistem Blind Code Community ini sendiri agar tetap berkualitas, nggak hanya berkuantitas gitu. Nggak apa-apa nanti anggota kita tuh sedikit, yang penting berkualitas gitu teman-teman. Nah, budaya komunitas Blind Code ini sendiri adalah kita menghargai waktu, berdedikasi tinggi, berkomitmen, serta berkolaborasi. Kami percaya kolaborasi yang nyata itu merupakan pondasi utama untuk kita membangun sebuah tim ataupun komunitas yang mana nantinya bisa kokoh dalam menghasilkan produk ataupun karya yang bernilai ekonomi untuk kita bersama gitu. Seperti yang sudah saya spill sebelumnya, eh, inisiator dari Blind Code Community ini adalah berlima. Yang pertama itu Mas Riko, biasa dikenal Mas Riko Zai gitu ya. Dan saya sendiri, Fauzan. Selanjutnya itu ada Bang Muhammad, yang mungkin teman-teman kenali itu Muhammad Gagah gitu. Ada juga Bang Rexia, dan terakhir ada Bro Cito gitu. Nah, itulah kami berlima sebagai inisiator terbentuknya Blind Code Community ini. Apakah nanti hanya kami berlima yang akan memajukan Blind Code Community ini? Tentu saja tidak. Kami juga membutuhkan teman-teman nantinya untuk bersama-sama membangun Blind Code Community ini agar terwujudnya visi dan misi yang sudah saya paparkan tadi. Untuk event ataupun rekrutmen nantinya, silakan teman-teman pantengin terus buat Blind Code Community dan tunggu informasi selanjutnya dari kami. Mungkin sekian dari saya sebagai overview di kesempatan kali ini. Eh, Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Fauzan, Bro Fauzan. Boleh mungkin kasih reaction dulu di Zoom meetingnya. Boleh kasih reaction. Itulah ya sekelumit atau mungkin sudah cukup gamblang tentang komunitas Blind Code. Ya memang saya termasuk di dalam sebagai apa, di dalam komunitas ya, komunitas Blind Code, mungkin sebagai katakanlah inisiator. Ya menarik sekali kalau kita bicara dengan dunia vibe coding teman-teman. Nah, saya juga baru nih mengenal vibe coding. Biasanya ngoding tuh manual dan bikin pusing ya. Dan makan waktu yang cukup lama. Oke. Kali ini dengan adanya vibe coding tentunya kita dibantu teman-teman. Vibe coding ya, bukan coding dibantu pakai AI gitu. Itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi vibe coding bukan coding dengan AI ya, sama aja sebetulnya, tapi kalau vibe coding itu ada campur tangan kita gitu. Dan teman-teman di sini diharapkan sebelum melakukan vibe coding sudah mengenal fundamental coding terlebih dahulu atau fundamental programming ya. Nah, itu semua teman-teman bisa dapatkan dari berbagai kesempatan, dari berbagai peluang yang ada di lingkungan atau di sekitar teman-teman semuanya. Oke. Sebelum kita lanjut, tentunya teman-teman masih penasaran ya dengan komunitas Blind Code ini. Oke. Karena saya yakin teman-teman penasaran, maka saya akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya. Bertanya kepada siapa? Kepada Bang Fauzan tentunya. Silakan teman-teman, boleh drop di kolom chat atau raise hand. Lalu nanti host akan meminta teman-teman untuk unmute. Oke, kita buka kesempatan seluas mungkin untuk teman-teman bertanya kepada Bang Fauzan untuk sesi kali ini.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja dulu. Oke, terima kasih. Oh, oke. Ini ada pertanyaan masuk. Satu. Silakan, Bung Fauzan, boleh dijawab dulu. Apakah blind code hanya untuk tunanetra saja? Oke, silakan Ya Bang baik, Fauzan. terima kasih yang udah bertanya, Bung Fahmi Arifin ya. Apakah blind code itu hanya untuk tunanetra saja? Sebenarnya tidak, teman-teman. Kita sangat terbuka lebar em, untuk menerima teman-teman yang bukan non tunanetra juga. Oh ya, ini juga saya lupa sepertinya nyampaikan tadi ya. Latar belakang dari Blind Code Community ini, kenapa namanya tuh Blind Code Community? Apakah karena inisiatornya tunanetra semua? Bukan ya, teman-teman. Sebenarnya eh, filosofi di balik nama Blind Code itu bukan karena kami-kami ini tunanetra sebagai inisiator, bukan. Melainkan Blind Code itu filosofinya adalah eh, yang mana kita-kita yang menggunakan AI sebagai wadah untuk vibe coding ini itu minim pengetahuan tentang pemrograman gitu. Nah, makanya kita kasih namanya itu blind code community gitu. Ibaratnya itu kita masih buta lah ya gitu tentang coding gitu ya, belum ahli kali, belum profesional. Tapi kita bisa menciptakan sebuah karya dengan memanfaatkan eh, AI gitu. Entah itu AI agent ataupun via website gitu. Sekarang kan udah banyak tuh AI agent yang benar-benar dikhususkan untuk coding gitu. Misalnya Codex atau anti graffiti dan lain sebagainya gitu. AI sekarang tuh udah canggih-canggih, terutama dalam dunia perkodingan gitu. Nah, eh, balik lagi, apakah kita hanya menerima tunanetra saja? Tidak gitu. Kita sangat eh, terbuka dengan lebar siapapun yang ingin bergabung dengan Blind Code Community. Kita tidak sebatas tunanetra aja, tidak sebatas yang ahli programming ataupun coder, yang pemula pun kita terima. Usia pun sepertinya tidak ya. Selagi masih produktif, kreativitasnya masih jalan, jiwa kolaboritasnya masih tinggi, kita terima-terima aja gitu. Ah, mungkin itu gimana? Udah cukup menjawab? Oke, terima kasih Bang Fauzan. Dan memang betul ya, kalau kita bicara blind code ini, wah ini kayaknya komunitas tunanetra yang suka ngoding nih kayaknya nih. Iya nggak sih? Nah itu ada asumsi seperti itu memang pasti Bang Fauzan. Tapi oke, dan pertanyaannya sudah terjawab teman-teman. Jadi tidak terbatas siapapun, dimanapun, ya tidak memandang dia siapa, tidak memandang dia sebagai apa, dan seterusnya. Oke, oke. Karena sesi tanya jawab sudah kita cukupkan saja, langsung kita menuju sesi berikutnya. Tapi teman-teman semuanya, kayaknya kurang lengkap kalau komunitas blind code ini nggak dibuka ya secara simbolik. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir belum ya? Sudah ya. Hadir di sini. Oke, terima kasih Ibu Eno, terima kasih. Oke, kita hari ini sudah kedatangan tamu kebanggaan kita dan akan membuka atau melaunching komunitas blind code di kesempatan sore hari ini. Ya, teman-teman semuanya, kita kedatangan Ibu Eno Retno Wulansari. Ya, beliau seorang profesional di bidang teknologi informasi dan bisnis dengan pengalaman panjang di berbagai perusahaan multinasional. Ya, salah satunya adalah di IBM, teman-teman semuanya. Serta beliau juga merupakan seorang akademisi di perguruan tinggi di Universitas Pamulang, ya. Selanjutnya beliau juga pernah sebagai analis kredit di sektor perbankan pada tahun 1996. Kemudian setelah itu menjalani karir selama 28 tahun kurang lebih, ya mohon maaf, di IBM dengan peran utama sebagai pengelola peluang pelatihan teknis, ya. Dan masih banyak jejak-jejak karirnya ya yang sangat luar biasa ini.
Maka dari itu, kita sambut, inilah dia Ibu atau Kakak Eno Retno Wulansari. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Suara Ibu terdengar cukup? Cukup terdengar, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Moderator. Sekarang Mas ya, bukan Bapak kan ya. Mas Moderator, namanya tadi Mas Dwi Cito Laksono. Salam kenal Salam ya. kenal, Ibu. Kasih sudah membacakan CV Ibu juga gitu ya, dan tentunya terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada Mas Riko ya yang sudah mengundang Ibu pada acara ini dan memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk meresmikan Blind Code Community ini. Nama Blind Code Community ini sebetulnya pada tahun 2016 itu Ibu punya sebagai founder juga blind coding, tetapi tadi karena ada yang bertanya apakah blind code community ini hanya untuk tunanetra gitu, ternyata memang ini adalah kolaborasi gitu ya. Nah, tahun 2016 ini mungkin cerita sedikit sebelum kita peresmian ya. Jadi tahun 2016 itu Ibu ada sebagai founder dari Blind Coding ID. Jadi kalau misalnya searching Blind Coding ID, saat itu Ibu bekerja sama dengan CSR, tentunya CSR IBM, tempat Ibu bekerja, dengan Yayasan Mitra Netra maupun dari teman-teman Pertuni, yang salah satunya melahirkan teman-teman seperti Pak Sugio, Mas Jejen, kemudian Mas Aris yang mengikuti sesi-sesi pelatihan coding ya. Jadi Ibu menginvite beberapa konsultan maupun expert-expert di bidangnya yang memang diperlukan saat itu untuk teman-teman bisa coding gitu ya. Nah, alhamdulillah pada tahun 2017 pun ketiganya berangkat bisa berkuliah di Unpam, tentunya universitas pertama yang memfasilitasi ya teman-teman untuk bisa kita bicara di higher education gitu ya, higher education untuk IT pertama kali di Indonesia. Nah, alhamdulillah mereka saat ini juga sudah melanjutkan di kuliah di S2. Nah, kalau tadi ada blind code community dan sudah terjawab, sebetulnya ini adalah kolaborasi dan eranya memang kalau kita bicara pentahelix gitu ya, itu memang kolaborasi ini yang diperlukan untuk bisa outcome-nya tercapai. Jadi kan kalau kita bicara tadi ada visi misinya gitu ya, tentunya outcome-nya itu yang perlukan, karena saat ini how kita punya community with the outcome yang bisa memang terimplementasi di industrinya gitu ya. Tadi bicara ada apa, currency money gitu ya, kita bicara dolar ataupun rupiah ujungnya, but it's only things that like intrinsic ya, tapi sesuatu yang lebih tadi filosofi atau maknanya tentunya bagaimana itu dengan komunitas ini gitu ya, tentunya bisa bringing menjadi solving bagi teman-teman pemberdayaan maupun meningkatkan how to increase their quality of life. Itu yang mungkin Ibu lebih mengusung bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup. Ujung-ujungnya mungkin akan nanti intrinsic, it's a process that will be come lah, seperti itu ya. Nah, tentunya dengan hari ini merupakan momen yang sangat bermakna dengan diluncurkannya Blind Code Community gitu ya. Ini adalah sebuah komunitas yang menghadirkan tentunya tadi dari paparan Mas Faujan ya, harapan baru dalam dunia teknologi yang saat ini berbasis AI, kecerdasan buatan gitu ya. Tentunya juga kalau misalnya tadi kolaborasi dengan teman-teman tunanetra gitu ya, tentunya yang inklusif. So I believe dengan kehadiran komunitas ini, teman-teman dapat membuktikan bisa memberikan kreativitas, inovasi, dan kontribusi dalam bidang teknologi dan digital, lah gitu ya. Dan harapan Ibu, komunitas ini tidak hanya
menjadi ruang belajar dan kolaborasi saja, tetapi juga bisa menjadi simbol bahwa kemampuan, semangat, dan ketekunan eh, dapat membuka peluang yang lebih luas bagi teman-teman untuk berperan aktif, berkontribusi dalam ekosistem teknologi dan industri. Tentunya industri, karena kan kalau kita bicara to increase their quality of life dan tentunya tadi ada currency-nya gitu ya, it should be a real industry. Bagaimana itu bisa menjadi komersial and bisa menarik untuk ada di pasar industri seperti itu. Kemudian secara pribadi, Ibu sangat menyambut baik gitu ya, dan mengapresiasi teman-teman ini dengan lahirnya komunitas ini, dan harapannya Blind Code Community dapat menjadi wadah yang dapat memperkuat kapasitas membangun jejaring tentunya network ya, serta menginspirasi lebih banyak individu untuk percaya bahwa teknologi dapat menjadi bridge atau jembatan menuju kemandirian dan keberdayaan bagi teman-teman. Dan semoga langkah awal ini menjadi awal perjalanan yang penuh manfaat, inovasi, dan dampak positif bagi masyarakat luas ya. Bukan hanya Indonesia, mudah-mudahan nanti bisa jadi go internasional ya, amin ya. Gitu ya. Dengan pembukaan dari Ibu, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Ibu resmikan Blind Code Community. Ibu ketuk gongnya ya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Semoga komunitas ini dapat berkembang, memberikan manfaat yang luas, serta menjadi ruang kolaborasi ya dan pemberdayaan bagi teman-teman di dunia teknologi. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi semua pihak. Dan Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi teman-teman Muslim tentunya. Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Ibu tutup dengan tadi dibuka, tapi sebenarnya belum ditutup ya. Ibu kasih pantun ya supaya cerah gitu ya. Nanti dijawab dengan cakep ya. Halo? Siap, Iya siap. Bu, Siap, Ibu. siap Bu. Oke, masih menyimak ya. Oke. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Cakep. Singgah bentar di dahan cemara. Cakep. Cakep. Coding membuka peluang diri. Cakep. Cakep. Blind Code hadir berkarya bersama. Wih. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Ibu wabarakatuh. Eno. Terima kasih banyak Ibu Retno Wulansari yang sudah hadir dan membuka secara simbolik Blind Code Community di kesempatan sore hari ini, hari Ahad 8 Maret 2026. Terima kasih Ibu. Kami haturkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan komunitas Blind Code atau Blind Code Community ini akan menghadirkan banyak manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, jangan dulu beranjak ya, karena masih ada 2 narasumber kita ya. Kali ini kita menginjak pada sesi berikutnya. Ada narasumber kita yang hadir dari Pulau Borneo, teman-teman semuanya, atau saat ini kita kenal sebagai Pulau Kalimantan. Inilah dia Kak Muhammad, atau biasa kita kenal Kak Muhammad Gagah, seorang konten kreator, seorang aktivis disabilitas ya, dan podcaster juga. Wow, banyak sekali ya sebetulnya. Oke, silakan, kesempatan yang seluas-luasnya kami berikan kepada Kak Muhammad. Selamat sore. Assalamualaikum Kak Muhammad. Silakan. Waalaikumsalam Mas Cito. Apa kabar? Silakan Mas. Oke. Apa kabar teman-teman? Semoga masih semangat dalam menjalani puasa. Bentar lagi buka nih. Ada yang dari Jawa Timur. Wah, Jawa Timur bentar lagi nih. Biasanya jam 5 lewat sedikit kan udah buka tuh. Nah, kalau teman-teman dari daerah lain mungkin di Jakarta agak lumayan longgar masih waktunya ya. Ya, Blind Code Community. Nah, ini kita cerita dulu sebelum melangkah ke vibe codingnya.
Kita cerita dulu background aku ya. Jadi namaku Muhammad, biasa di udara dikenalnya Muhammad Gagah. Saya nggak punya nama belakangnya, jadi ditambah-tambahin aja. Nah, eh, aku aktif di komunitas sebenarnya dari udah lama ya. Dari yang awalnya nyimak-nyimak doang, kemudian eh, suka debugging, hobinya tuh debugging gitu atau solving problem itu kita banget tuh. Itu semisal ada yang mengalami kesulitan terus tanya gitu kan, nah itu kita banget. Nah di tahun-tahun 2018-19 itu udah mulai tuh kena di coding gitu. Jadi kita belajar coding. eh Cuman hobi aja sebenarnya karena ya tadi ya kita di solving problem. Nah coding ini kan termasuk solving problem. Nah, makanya kita eh, melangkah ke sana gitu. Kita pelajari coding. Awalnya pasti di web dulu tuh, web HTML sebagai bahasa webnya kan. Kemudian CSS untuk tampilan, PHP itu untuk back end ya atau di belakangnya itu yang kita pelajari. Nah kita belajar di eh, melalui apa namanya ya, bukan bootcamp ya, tapi les gitu ya, lebih ke les. Kayak yang diadakan SDF nih, ada Mas Edi nih, salah satu senior kita di sini Mas Edi. Kemudian ada dari Mitra juga ada Pak Sugio. Nah, itu kita belajar coding. Tapi kalau Mitra agak baru tuh, kalau lebih duluan si SDF kita belajarnya. Dan dari YouTube dari W, W3 School ya atau W3 School itu juga sumber-sumber belajar kita tuh. Kemudian dari ebook kita beli. Nah, itu karena setiap ilmu itu harus ada yang ada pengorbanan gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa cuman gratis tuh kayak ebook itu kita beli dan hasilnya memang beda gitu kan daripada yang semisal ada tutorial yang mana tersedia gratis gitu. Jadi kita lebih semangat belajar dan segala macamnya. Nah, motivasi kita sebenarnya eh, dulu nggak tahu tuh coding tuh ngapain gitu. Belakangan ini dong tahu untuk memenuhi kebutuhan kita terutama di aksesibilitas gitu ya. Karena di era sekarang juga aksesibilitas itu ada aja yang miss teman-teman atau yang eh, kurang gitu, terutama di aplikasi-aplikasi baru atau aplikasi yang lama banget gitu ya. Semisal eh, game kebanyakan game-game lama itu beneran nggak bisa dimainin. Tapi di era-era sekarang ada yang bikin namanya mod accessibility. Nah itu bisa dimainkan oleh kita. Jadi belakangan ini saya baru dapat motivasi coding yang dulunya kita nggak tahu. Belajar doang gitu karena hobi aja udah belajar. Nah, makanya dulu semua bahasa pemrograman kita pelajarin tuh dari Python, C++ gitu kan. Terus eh, apa tuh namanya? PHP. Nah, PHP udah pasti karena web ya. Kemudian yang paling lama itu di perkuliahan dapatnya Pascal. Nah, bahasa pemrograman Pascal itu kita juga pelajari tapi eh, kita nggak pakai, kita cuma ambil fundamentalnya. Itu karena Pascal itu udah nggak dipakai lagi, tapi untuk membentuk fundamental kepake banget gitu. Karena bahasanya yang sederhana gitu kan dan enak dibacanya. Nah, sekaligus Python juga iya, Python itu eh, enak banget untuk membentuk dasar pemrograman itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu motivasinya untuk eh, memperbaiki mungkin ya aksesibilitas yang masih kurang atau yang masih miss kayak gitu. Nah, untuk permasalahan saya di coding itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang mana ini mungkin di sebagian orang juga ngalamin yaitu mudah lupa sintaks. Nah, karena saya nggak ngapal biasanya saya memahami aja gitu sintaksnya, tapi nggak dihafalin misalnya cara apa ya eh, cara penulisan for gitu gimana gitu. Itu kadang gampang lupa gitu karena kan ada caranya terus. Nah, tapi kita udah paham oh cara kerjanya for itu seperti apa, caranya if itu seperti apa kayak gitu.
Nah, kayak gitu teman-teman. Itu kadang mudah lupa dan ada fungsi-fungsi tertentu bawaan pemrograman gitu kan. Itu jadi lupa tuh eh, kalau lama nggak dipakai gitu. Itu saya tuh kayak gitu. Makanya eh, kita biasa dicatat tuh teman-teman. Kalau udah tahu nih misal lagi ngoprek apa Docker gitu ya misal. Nah, itu kita catat gitu. Nanti kalau lupa pasti kita buka. Dan itu permasalahan lagi. Jadi kalau semisal bikin project karena tadi ya lama nggak dipakai, lupa, kita cari lagi tuh referensi-referensi kita, catatan kita, sehingga memakan waktu untuk menyelesaikan project gitu. Pernah dulu waktu kuliah, apa di tahun 2024 ya, itu ada bikin project, bikin apps, mobile apps pakai Ionic. Jadi Ionic itu eh, apa ya, eh, dap, bukan daftar, framework ya, framework untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi gitu. Jadi nggak usah coding dari awal. Nah, dia udah ada, tinggal dipakai kayak gitulah. Nah, kita bikin satu aplikasi itu kira-kira 2 mingguan selesainya teman-teman. Padahal dia mudah. Jadi alurnya itu dia narik data dari web gitu kan, kemudian bisa update ya, update database, kemudian bisa nampilin database gitu, cuman 3 itu. Nah, tapi gara-gara lupa entah ada yang typo segala macam, itu 2 mingguan baru selesai apps-nya. Nah, kebetulan tadi database-nya lagi error mau ditampilin karena saya baru migrasi nih dari XAMPP ke Laravel. Database-nya masih berantakan, jadi nggak bisa ditampilin apps-nya. Nah, jadi ini permasalahan yang mendasar di saya. Nah, sampai era di 2024 pertengahan, kalau nggak salah, itu udah mulai semi-semi itu teman-teman. Jadi semi vibe coder ya. Nah kalau semi ini referensi yang tadinya kita catat atau kita simpan gitu ya di entah di notes atau di drive gitu ya. Nanti kita buka lagi. Nah itu langsung bisa kita tanya. Jadi kita referensinya langsung melalui AI tadi karena kita udah paham kan si alurnya kode bagaimana, eh, cara buatnya gimana. Cuman lupa nih cara nulis penulisan sintaknya gitu kan. Kita langsung bisa nih minta eh, example gitu misal atau contoh. Nanti kita sesuaikan lagi dengan project kita. Nah itu semi-semi itu. Nah contohnya saya pernah buat ekstensi pembaca layar Jisu ada 2, yaitu podcast Netra. eh, itu untuk mendengarkan podcast juga bisa mengcopy linknya. Nah itu backgroundnya sederhana tuh. Podcast Netra itu adanya di Spotify. Kalau enggak orang harus buka browser untuk mendengarkan. Nah, bagaimana caranya biar memudahkan user untuk mengetahui updatean baru nih, gitu kan kalau ada update, kemudian langsung bisa didengarkan. Hanya itu eh, apa namanya backgroundnya, sehingga kita bikinkanlah ekstensi namanya podcast Netra. Jadi nanti teman-teman bisa copy link dari sana, copy link podcast bisa dibagikan juga kayak gitu, bisa didengarkan juga. Nah, terus ada juga tuh yang semi-semi manual. Jadi kita bikin apa tuh namanya game ya. Bentar kita coba share. Screen sharing mute currently unmuted. Nah ini kedengaran kan ya? Audio mute currently unmuted. Alt Terdengar, disable. terdengar. Oke. Nah ini semi-semi juga nih. Jadi kita cari referensi manual apa referensinya gitu kan. Kita minta contohkan. Kemudian kita sesuaikan dengan project kita. Nah ini karena kita tadinya udah bisa Python, terus belajar waktu itu Pak Sugio yang eh, apa namanya minta belajar Flash gitu kan. Nah, udah tuh sebenarnya udah selesai tugasnya, tapi kita kurang puas dengan tugas ini. Nah, sehingga kita explore yang baru. Kita sangat tertarik dengan game namanya Wants to be a Millionaire gitu kan. Kita bikinlah yang versi audionya.
Nah, ini semi manual, kita coba Star jalankan. 1 C colon backslash C colon D colon backslash millionaire backslash server creator CLS CLS D colon backslash millionaire backslash server Sebentar. creator Python run dot py Python run star serving flash app star debug mode colon on warning colon this is a development server do not use it in a Nah, ini masih lokal, ini ya, local production. C Google Coba. Google Nah, di sini new tab dash Google kita Chrome window akses. Google Alec until CA until locale 5000 locale Nah, ini who wants to be a millionaire tampilannya cuma document gini. who snap assist window who wants to be a millionaire Kita system menu masuk. C colon backslash Windows backslash Malah ketutup. G Google Chrome Malah ketutup. new tab Bentar. dash localist colon 5000 localist colon 5000 selected who wants to be a millionaire X ya. system who wants to be a heading level button load audio Nah, di sini No, next kita combo. kecilkan Click dulu. load audio. Load audio button volume colon Biar 0 nggak terlalu 1 gede. 3 4 5 Nah, Load di audio sini prinsipnya kayak wants to be millionaire yang asli, loading who teman-teman. wants to be a millionaire Nah, document ini nunggu audio dulu, nanti audionya selesai baru bisa dimainkan gitu. Jadi kayak di TV-TV gitu kan. Nah, ini semi pipe coder gitu, teman-teman. C colon Nah, D colon jadi music semi pipe coder itu maksudnya kita mencari referensinya di AI, kemudian kita terapkan lagi ke project kita karena kita udah tahu gitu kan alurnya bagaimana, kemudian eh, apa namanya cara si kode ini bekerja gimana, itu udah kebayang gitu, jadi tinggal disesuaikan aja dengan proyekan kita. Nah, terus di era 2025 2026 ya, di 2025 akhiran, sebenarnya di 2025 pertengahan mungkin udah banyak banget yang full ngoding pakai AI ya. Tapi eh, yang full ngoding biasanya itu udah tahu juga gitu. Jadi udah tahu kayak tadi fundamentalnya udah dapat gitu kan. Dia udah tahu yang mau dibikin itu apa, sehingga diserahkannya ke AI gitu. Nanti tetap di review kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk yang semi manual ini juga kita bikin beberapa lagi, ada di GitHub kita. Dan untuk pengerjaannya lebih cepat gitu kan, lebih cepat karena kita cuma eh, terkendala biasa kan nyari referensi, kemudian typo yang di manual. Nah, kalau yang semi itu kan otomatis typonya udah kurang tuh karena kita referensinya dari AI. Kemudian kalaupun ada error, kita langsung bisa debug gitu kan, debug atau eh, memperbaiki errornya juga, eh, bertanya gitu. Ini kenapa error? Cara memperbaikinya gimana dengan AI? Nah, kayak gitu. Tapi yang semi ini juga ada pengorbanan, teman-teman, yaitu kita nggak bisa pakai gratisan AI. Dan sehingga di saya dulu sempat katanya kan si Claude ya, kalau teman-teman tahu AI-nya Claude dari Anthropic yang sekarang dipakai banyak orang ya karena isu GPT itu lagi apa, OpenAI ya. OpenAI itu lagi bekerja sama dengan Pentagon gitu kan ya, jadi di cancel orang. Dan sehingga si Anthropic ini AI-nya naik gitu kan. Nah, itu dulu kita sempat langganan ini yang resmi gitu. Seharga 300-an lebih itu sebulan. Nah, kayak gitu, teman-teman. Itu saking kita penasarannya ini sebagus apa sih gitu kan dalam mencari referensi dan memperbaiki error, misalnya ada typo atau ada yang salah logika gitu kan. Dan bagus memang kayak gitu. Nah, jadi kalau semisal di manual saya pengerjaannya 2 minggu, kalau dibantu ini bisa kurang lebih 5 hari dah selesai gitu. Itu game itu juga yang tadi itu nggak lama, di 4 atau 5 hari gitu waktu itu, di tahun 2025-an itu gini ya. Nah, gitu, teman-teman. Nah, di Vibe Coder itu toolnya banyak ya sebenarnya. Tapi ya tadi kalau kita nggak pegang fundamentalnya, itu nanti kita akan ngeblank. Jadi akan ngeblank itu kalaupun aplikasinya jadi kita nggak tahu what's next gitu kan. Karena kalau kita bikin aplikasi biasanya itu ada backgroundnya gitu kan, bisa untuk yang tadi game. Nah, itu kita gara-gara belajar aplikasi Flash gitu, karena itu dia menggunakan Python, belakangnya Flash, kemudian depannya JavaScript gitu kan. Nah, kita pengen lebih menguasai Flash nih, kita bikinlah game itu kayak gitu. Terus yang
Ekstensi tadi itu karena ingin memudahkan user agar mendengarkan podcastnya lebih mudah kayak gitu kan. Nah di Vibe Coder biasanya kita gila dengan ide awal. Jadi kita mau bikin A, mau bikin B gitu, tapi nggak tahu nanti what's next-nya atau apa nih selanjutnya kalau udah jadi. Nah, kayak gitu itu penyakitnya Vibe Coder itu. Dan kalau kita nggak pegang fundamental tadi, aplikasinya jalan biasanya, tapi kalau ada error bingung memperbaikinya. Nah, dengan kita pengalaman di programming tadi gitu kan, dan eh, senior-senior saya juga mungkin kalau pakai Vibe Coder juga udah ahli banget ya. Eh, Otomatis Vibe Coder atau disebutnya sekarang bukan Vibe Coder lagi ya, diganti jadi Vibe Engineer gitu, atau Vibe Manager. Vibe Engineer ya lebih terkenal. Nah, kita jadi engineer-nya teman-teman. Si AI ini yang eh, menulis code-nya kayak gitu. Karena kita udah tahu yang dikerjakan tadi. Nah, seperti itu. Tapi ada apa namanya? Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu kita harus megang dasar pemrograman itu kan, fundamentalnya gimana. Kalau saya Vibe Coder tentu aja ngikutin kan. Terus ada beberapa juga yang dibuat terutama di add-on. Nah, add-on NVDA kita buat accessible KBBI. Kemudian kita buat juga native speech generation gitu ya kalau teman-teman sudah pernah install. Nah, itu melalui Vibe coding tuh gitu teman-teman. Jadi hampir semuanya dibantu AI tapi kita lakukan review lagi, testing lagi kayak gitu. Nah, untuk eh, yang levelnya gitu ya. Jadi si Five Engineer itu level kedua kalau menurut salah satu content creator juga itu Mas eh, atau Pak Dika ya, Sandika Gali. Nah, itu jadi ada level pertama. Nah, level pertama itu yang ngoding ya udah semuanya diserahin gitu ya. Nanti kalau ada error juga disuruh perbaiki AI. Nah, itu level pertama. Nah, itu masih jangan tuh nggak boleh gitu kan. Karena nanti kalau ada error yang nggak bisa kita bingung untuk memperbaikinya. Dan di level yang kedua itu bisa tuh. Jadi kita udah tahu alurnya tadi, kemudian kodenya seperti apa. Nanti kalau ada error kita bisa debug namanya. Kayak gitu. Jadi eh, teman-teman usahakan dulu pelajari bahasa pemrograman baru coding. Kalau saya gitu ya, karena pengen aman gitu. Dan Vibe Coder sebenarnya kan bisa bahasa macam-macam tuh. Ada Golang gitu kan. Soalnya AI udah makin ini ada Rust, ada Python segala macam. Tapi kalau kita yang kita tahu dulu aja yang di Vibe Coderin gitu teman. Atau di Vibe Engineer. Karena nanti kalau kita nggak tahu, ya itu tadi jatuhnya ke level satu lagi kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gitu sih. Kalau pengen tahu proyek-proyek kita bisa kunjungi di GitHub kita, github.com garis miring Muhammad Gagah ya. Itu banyak yang udah kita buat, eh, terutama yang belakangan ini tuh udah era Vibe Coder gitu teman-teman. Dan sebenarnya masih panjang lagi hal-hal yang harus dipelajari di Vibe Coder, tapi kita omongin nanti di komunitas gitu kan. Kalau ini sekedar sharing aja, dan tadinya sih mau share 3 project ya. Jadi yang manual ada gitu kan, yang semi tadi udah kita share ya, dan Vibe Coder ada. Tapi karena database yang lagi error ini saya lagi malas memperbaikinya. Jadi kita share yang salah satu aja. Nah, kalau add-on mungkin teman-teman udah banyak lah yang pakai ya. Accessible KBBI itu menarik banget. Nah, ini backgroundnya karena teman-teman yang pegang laptop itu penyakitnya jarang banget pegang handphone. Terutama saya juga gitu kan. Nah, sedangkan KBBI kalau menggunakan laptop gitu ya, itu harus mengakses via webnya, web web KBBI, dan harus login biar lebih maksimal gitu kan. Nah, itu PR kan ya kita buka browser, login ke KBBI, kemudian baru cari katanya gitu. Nah sehingga ya gimana nih caranya biar memudahkan aja. Bisa nggak lewat NVDA gitu kan. Ternyata bisa dibikinkan akun namanya Accessible KBBI. Nah itu. Kalau yang ini native speech itu sama juga kan harus buka Google AI Studio. Nah nanti nggak usah kayak gitu kan.
hanya melalui aton. Nah, kayak gitu-gitu biasa kita buat tuh. Gitu teman-teman. Jadi kalau udah tahu backgroundnya kayak gitu, nanti teman-teman akan lebih mudah dalam developmentnya atau mengembangkan apps-nya. Apalagi teman-teman udah pegang eh, bahasa pemrograman tertentu nih, wah itu udah sangat best gitu kan. Tinggal dipelajari aja sih eh, web engineer-nya. Nah, web engineer banyak lagi yang harus dipelajari karena sebenarnya kan eranya doang tuh yang berubah ya. Kalau era coding kita belajar sintaks, ngapal. Eh, Kalau nggak ngapal pun memahami gitu ya. Kalau era web engineer, kita nanti belajarnya prompting. Nanti prompting tingkat lanjut itu ada namanya skill gitu kan. Ada di atasnya lagi ada namanya MCP. Nah, itu kalau web engineer udah harus mengikuti itu teman-teman. Jadi ya itu gantinya gitu kan, gantinya si era coding tadi. Nah, kayak gitu teman-teman dan tentunya di era sekarang gitu kan serba susah, ekonomi susah dan kita pengennya kan dari skill yang kita punya, misalkan udah ada nih bahasa pemrograman yang kita kuasai, kita bisa bikin project melalui web codernya juga udah kita bisa lancar gitu kan. Nah, kita gimana cara mendapatkan cuan nih dari ini, dari skill kita. Nah, ini akan dibahas nanti oleh Mas Rito ya atau Pak Rito di sesi selanjutnya gitu. Jadi itu dulu dari saya, mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Muhammad atau kita kenal biasanya Bang Muhammad Gagah ya. Oke, terima kasih. Betul-betul ya, betul sekali. Yang disampaikan oleh beliau itu sangat luar biasa dan karya-karyanya wow, keren banget ya. Ada tadi ada games yang itu kayaknya yang di TV-TV itu ya. Jadi sekarang ada di bisa dicoba secara online Bang Gagah? Ada di mana? Bisa kita coba barangkali ada yang belum tahu. Nanti kita off lagi. Kemarin sempat mati itu Oke, online-nya. Tapi nanti kita siap off siap. lagi. Boleh boleh. Biar kita coba nih sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, itu sangat penting ya. Sekali lagi diharapkan teman-teman juga sudah punya basic bahasa pemrograman gitu. Oke, ya. Mungkin dulu ada yang pernah belajar JavaScript, belajar HTML, CSS. Saya juga dulu mengawalinya dengan itu dulu. Sekarang udah muncul bahasa Python. Nah, sekarang ada era vibe coding dan kuasai bahasa pemrograman yang teman-teman punyai ya skillnya diwujudkan dalam sebuah idenya diwujudkan dalam sebuah karya ya tadi sudah dipaparkan ya dan saatnya kita masuk pada segmen turning code into currency. Oke, bersama narasumber kita Bung Riko dari Depok. Silakan Bung Riko. Halo, Cita. Halo. Silakan. Ya. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Thank you ya, udah datang, udah join di Kick Off Blind Code Community. Thank you juga buat Mas Andri Susanto yang udah mengoperatorin kita pada sore hari ini. Salah satu kolaboratif ya antara teman-teman disabilitas tunanetra dan juga yang lihat nih. Oke, tadi udah banyak dibahas oleh Fauzan, kemudian sama Cito juga, sama Bu Eno tadi. Ada latar belakang yang sangat kuat ya tentang blind coding ID tadi ya. Pasti juga ada beberapa teman-teman juga di sini yang sudah senior gitu dalam percoding-codingan. Dan ada profesional coder juga nih kayaknya di peserta kita pada hari ini. Oke, yang jelas kita tidak menggurui, tidak mendahului, kita pengen kolaborasi, makanya kita bentuk blind coding seperti yang diceritakan oleh Fauzan tadi. Dan juga udah disinggung banyak oleh, belum banyak sebenarnya, karena banyak sekali yang bisa kita eksplorasi eh, dalam melakukan aktivitas apa ya, engineering ya, code engineering. Em, jadi ke depan kita bisa explore lebih banyak, bisa menemuin hal-hal baru, menemukan masalah-masalah dan menyelesaikan bersama-sama dalam Blind Code Community. Nah, pada sesi sore hari ini menjelang berbuka dan selamat berbuka bagi yang tinggal di timur dan di tengah ya. Saya mau membahas tentang monetizing karena bagi saya dan mungkin bagi semua orang melakukan satu hal yang rutin
apalagi coding gitu ya, membutuhkan banyak pikiran, tenaga, kemudian kreativitas. Kalau nggak ada hasil di balik itu, baik itu value berupa problem solving ataupun expensive atau money ya di situ, ya buat apa gitu kita cuman capek-capek sekedar senang-senang gitu ya, nggak masalah sebenarnya, tapi investasinya kalau bisa return to money ya itu bagus sekali, dan hal itu sudah saya lakukan sejak tahun lalu di Januari tepatnya, ketika waktu itu beberapa bisnis ada masalah, jadi saya nyoba fokus ke sini. Em, Masih GPT 3.5 dan dengan segala keterbatasannya ya, misalnya untuk yang pre-version cuman 20 chat, belum ada tuh gambar-gambar segala macam banana, itu belum ada, masih ada Apple aja dulu, belum ada banana ya. Nah, saya udah ngakuin monetizing pada Five Code, pada kode-kode yang saya buat, baik itu berupa macam-macam, nanti kita ceritakan. Oke, latar belakangnya itu. Jadi semuanya dengan investasi ideas, dengan investasi waktu, tenaga. Kalau nggak ada hasil dalam bentuk yang bisa mensejahterakan kita semua, saya rasa itu hal yang apa ya, bisa dibilang negatif gitu. Makanya akhirnya gimana nih caranya, yaitu karena background saya ada digital marketing ya, monetizing harus jadi jalan buat kita survive dalam melakukan coding gitu, selain value yang didapatkan. Nah, kemudian tadi mungkin Gaga juga sudah sempat bahas tentang gimana dia dapat ide segala macam. Nah, kalau saya biasanya idenya itu adalah em, apa sih problemnya sedang dihadapi saat ini, kemudian apa yang penyelesaiannya yang bisa bisa menjadi penyelesaiannya gitu. Saya waktu itu main yang namanya digital CPM arbitrage. Itu kita dapat penghasilan dari menjual traffic ke CPM network dengan mendapatkan selisih harganya gitu ya. Jadi saya beli di satu network harga $1, misalnya saya jual di network kedua dengan harga $2 kayak gitu. Saya buka kelasnya juga, sekarang anggotanya udah lebih dari 100 orang ya teman-teman ya. Nah, waktu itu ada satu problem, yaitu di mana kita dapetin sering banget bad traffic atau junk traffic dari traffic network. Nah, untuk mengatasinya perlu filter. Filternya itu mahal banget teman-teman. Paling murah adalah 36 euro, itu pun tidak maksimal, cuman terbatas sampai 250 event per hari. Em, saya cari cara gitu, gimana dapetin apa tools sejenis dengan harga yang lebih murah, sehingga hal yang bisa yang sedang dilakukan CPM Mobility bisa lebih menguntungkan. Saya cari kemana-mana ternyata nggak nemu. Akhirnya gimana caranya, saya bikin sendiri aja deh gitu ya. Em, Bikin sendiri tuh. Em, Coba-coba dengan bahasa pemrograman yang saya bisa, baru PHP doang waktu itu ya. em, Cari referensi dari manapun, cari kan sebenarnya idenya itu bagaimana kita memfilter bot traffic kan. Berarti saya harus cari data-data tentang merek-merek handphone, kok merek koneksi, database ASN, IP address negara tertentu. Nah, itu ternyata mahal banget data-datanya. Tapi akhirnya dapat solusinya, dirakit, jadilah. Ya sekarang itu established namanya Xclo gitu ya. Teman-teman boleh lihat xclo.app, tulisannya Xclo ya, exlo app. Nah, itu em, awalnya cuman buat pemakaian pribadi, em, meredus biaya em, yang mahal. Kalau buat keperluan saya waktu itu mungkin sebulan harusnya bayar sekitar $200, tapi ini cuman bayar server Hetzner itu cuma $27 doang gitu per bulan akhirnya. Dan itu bisa di dipakai oleh teman-teman di komunitas saya gitu, yang murid-murid saya lah ya bilangnya, dengan harga yang jauh lebih murah kalau kita beli di luar. Saya kasih harganya itu yang untuk single domain license itu 149.000 gitu. Untuk yang pro license agency itu sampai harga 300.000 ya. Nah, ternyata kepake
sampai sekarang usernya udah ratusan juga, dan ini belum publish sebenarnya, cuma dipakai komunitas doang. Alhamdulillah saya bisa ngebantu teman-teman buat ngeredus biaya dan menyelesaikan masalah. Nah, intinya itu adalah ketika kita sudah menemukan celah buat monetizingnya produknya, akhirnya ya investasi waktu dan segala macam tadi bisa terbayarkan gitu. Nah, latar belakangnya itu ya. Akhirnya saya fokus dari 2025 awal sampai sekarang fokus di coding gitu. Saya nggak pernah rebranding saya seorang AI coder atau vibe coder atau AI engineer atau apapun. Ya udah saya developer aja gitu. Karena dengan kita developer itu udah eh, kalau misalnya di monetizing ya, kalau kita developer ya udah kita bisa ngapain aja, terserah itu mau pakai AI, mau manual, mau pakai tim segala macam kayak gitu. Nah, udah kita dapat idenya segala macam. Nah, yang agak membingungkan mungkin teman-teman di sini ada juga nih yang masih baru gitu ya. Gue masih baru nih soal coding-codingan gitu. Bisa nggak sih kita berkontribusi atau bisa nggak sih saya nyari duit dari sini? Nah, faktanya zaman sekarang yang sekarang orang biasa ini benar-benar kayak drama Cina, teman-teman. Besoknya lewat jam 12 malam itu udah jadi CEO. Banyak itu. Karena kita bikin bikin startup dengan bantuan AI, misalnya pakai OpenClaw atau pakai apa, pakai apapun lah ya, tools AI-nya, itu startup kita bisa jadi dalam satu malam gitu. Bukan cuman Bandung Bondowoso gitu yang bisa bikin apa sesuatu hal yang satu malam. Kita juga bisa ya, ibaratnya tadi kayak film Cina, kayak apa, drama Cina tadi ya, kayak Dracin ya, hari ini orang biasa besok udah jadi CEO gitu, nggak perlu kawin dengan CEO ya. Karena dengan adanya AI ini, baik kita langsung coding sendiri ataupun em, apa menggunakan aplikasi pihak ketiga, itu kita bisa langsung melakukannya gitu. Jadi teman-teman yang punya ide apa, punya ide apa nih yang bisa membuat problem solving gitu, bisa menyelesaikan masalah yang bisa digunakan oleh banyak orang. Pertama mungkin bisa digunakan oleh diri sendiri karena nanti akan direplikasi sama orang yang punya masalah yang sama kan. Nah, kalau misalnya masalah kita bisa terselesaikan dengan satu teknologi yang kita buat sendiri atau dengan AI, nah itu salah satu jalan gitu. Jadi nggak harus bisa coding, bukan nggak bisa coding ya, lebih ke bukan jago banget coding gitu ya, suhu masta di situ, tapi kita mampu memanage em, coding itu. Kalau saya biasanya patokannya UI dan UX aja, user experience-nya sesuai, UI-nya bagus ya tinggal dikembangkan aja, ntar masalah back-end disesuaikan gitu. Itu bisa diskusikan sama asisten kita yang paling pintar itu sama AI. Kalau misalnya kita udah punya ideas, kemudian udah bisa dieksekusi dan masalah kita selesai, ya tinggal monetizingnya kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian tinggal gimana cara kita mengeksekusinya nih teman-teman. Nah, saya jujur cuma bisa HTML, PHP, bahkan JavaScript dan CSS juga saya nggak menguasai banget gitu ya. PHP pun fundamental ya. Tapi banyak klien saya yang minta atau project yang lebih sesuai dengan bahasa pemrograman lain. Nah, asalkan kita udah mengerti fundamentalnya, udah ngerti alurnya, back-end-nya, front-end, UX-nya, UI-nya segala macam, ya itu bisa dikonversi. Contoh kayak Explore ya, dia kan basisnya memang PHP awalnya, tapi karena em, API backend itu untuk concurrency, kemudian apa em, untuk simultaneously, susah banget ngomongnya, itu lebih bagus menggunakan Golang atau Rust gitu. Akhirnya saya konversi walaupun saya nggak ngerti sama sekali masalah Golang gitu. Tapi dengan pak dia kita konversi ini, itu benar-benar hemat resource, yang tadinya resource-nya 70% mungkin bisa jadi tinggal 3% gitu, atau cuma 5%. Nah, itu bisa dilakukan dengan AI. Jadi nggak perlu belajar full secara apa dari awal sampai benar-benar mahir, karena aplikasinya yang
PHP version benar-benar udah mutakhir gitu, udah bagus banget gitu ya. Tapi pas dikonversi pakai Golang kita nggak perlu belajar sampai sejauh itu. Nah, tinggal kita tahu fundamentalnya gimana, tahu arahnya gimana, yang diserahkan ke bahasa pemrograman Rust ke Rust, Golang-Golang, PHP PHP gitu tetap untuk front end-nya. Nah, jadi dengan AI ini eksekusinya jadi mulus banget, jadi aman banget, debugging juga enak, nggak perlu membutuhkan waktu yang lama karena saya terus terang debugging itu lebih lama daripada coding ya sekarang gitu. Jadi mau bahasa apapun, misalnya nih ketemu klien, saya pengen bikin aplikasi pakai Node.js dan React.js gitu. Saya nggak ngerti sama sekali React, tapi pas kita kok apa kita konsultasi dulu dengan asisten kita, ternyata aplikasi yang sejenis ini misalnya PHP kita konversi ke React atau bisa, ternyata katanya bisa, memungkinkan bahkan lebih bagus, ya udah hajar aja kayak gitu, asalkan ada dealnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke distribusinya ya, teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja, jadi teman-teman nanti bisa eksplorasi lagi. Biasanya saya mendistribusikan aplikasi atau coding atau service kita itu tetap menggunakan digital marketing karena saya memang dari dulu kerjanya di digital marketing gitu. Yang pertama yang akan harus kita siapkan adalah payment channel. Teman-teman jangan sampai miss di sini karena terus terang ya teman-teman, kalau misalnya marketnya adalah market Indonesia, itu agak menyedihkan gitu untuk harga harga service. Teman-teman boleh lihat di grup-grup Facebook atau di grup-grup di forum-forum, service untuk coding itu murah banget. Cenderung teman-teman programmer, mohon maaf ya, eh, nggak menghargai diri sendiri gitu. Saya butuh modifikasi plugin WordPress misalnya, cuma 150.000 gitu. Maksudnya eh, maksudnya kita perlu waktu, gitu, perlu tenaga pikiran. Jangan sampai kita menurunkan harga hanya demi dapat dapat apa? Dapat proyek kayak gitu. Murah banget. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang pengen serius di bidang ini atau pengen hasil codingnya bukan cuma buat dipakai sendiri, kita selain bank account itu juga butuh ya. Mungkin ada klien dari dalam negeri. Kita juga butuh minimal teman-teman punya PayPal. Kedua, teman-teman punya crypto wallet ya, teman ya. Nah, crypto ini bebas mau bikin di mana aja, di Binance boleh. Kalau mau yang lokal, saya sekarang pakai toko kripto ya, teman-teman ya. Lebih enak aja sih. Dulu ada sih di mana di Indodax tapi udah nggak pakai. Saya susah banget loginnya makanya akhirnya pindah ke toko kripto. Nah, PayPal untuk general itu ya general mungkin sekarang masuknya konvensional malah itu konvensional payment, mungkin pakai Wise juga tapi ah payment transfer pakai cek agak aneh menurut saya sekarang. Jadi pakai PayPal itu kan bisa pakai kartu kredit juga, kemudian bisa ada invoicing juga. Eh, buat secara global bisa lah. Cuman PayPal masalahnya restrict di country tertentu, kayak klien saya ada yang di kemarin di Tunisia gitu. Dia bilang nggak bisa, di Nigeria juga nggak bisa. Jadi pakai USDT itu salah satu payment yang paling asik ya saat ini ya. USDT rate-nya kadang lebih tinggi dari USD gitu ya. Sekarang 16.900 lebih. Kemudian biayanya lebih rendah, network TRC20 itu cuma $1 ya kalau nggak salah. Nah, udah dapat payment channelnya. Kemudian teman-teman juga perlu tahu jenis-jenis em, kita bisa monetize coding yang kita ini pakai apa aja sih gitu ya. Pertama, SaaS, Software as a Service, atau produk berlangganan ya teman-teman. Kalau misalnya eh, analognya kayak Spotify gitu ya, atau em, YouTube Premium, nah, produk berlangganan seperti termasuk Explore tadi itu berlangganan bulanan. Jadi kita bukan ngasih kodenya, bukan ngasih apa
source code-nya, tapi kita ngasih servisnya, berlangganannya. Jadi bikin platform, misalnya kayak kayak si Xclo ini saya pakai WordPress, kemudian dengan plugin Easy Digital Download, jadi payment sistemnya otomatis terintegrasi, nggak perlu campur tangan manual sama sekali. Kemudian integrasi dengan codingannya itu menggunakan API gitu. Jadi benar-benar paralel, nggak otomatis, udah jadi tinggal tidur aja gitu, tinggal nunggu payment masuk ataupun apa kalau ada butuh support. Tapi itu ya, teman-teman juga harus pikirkan promosinya ya. Nah, pertama itu eh, berlangganan, SaaS ya istilahnya ya, software as a service. Kemudian produk digital, teman-teman bisa jual source code-nya. Ini asik sih, jualan source code itu bisa berlisensi ya teman-teman ya. Misalnya source code-nya hanya bisa digunakan di satu komputer ya, saja, 5 komputer aja atau satu domain aja. Ini saya udah jualan juga produk-produk semacam ini, biasanya plugin ya teman-teman ya. Bikin-bikin plugin WordPress gitu, banyak peminatnya juga, atau software-software pakai Laravel atau pakai apa native PHP juga. Kemudian karena saya sukanya pakai Easy Digital Digital Download, lisensinya pakai Easy Digital Download gitu. Kemudian jasa developer ini jelas banget, teman-teman bisa buka jasa, jualan berdasarkan kebutuhan klien. Klien mau bikin apa kita bisa ya, mau bahasa pemrograman juga apa aja kita bisa. Em, Dibayarnya nanti bisa one time payment. Kemudian teman-teman juga bisa kasih additional fee, misalnya buat customize, kemudian buat pemeliharaan sistem dan lain sebagainya. Ini asik juga. Sekarang juga saya juga ada buka jasa ini juga. Sebenarnya nggak buka jasa itu sih, custom development sih. Cuman kalau ada orang yang pengen API-nya di custom atau ada kebutuhan khusus dibuka. Nah, itu cara-cara yang lazim buat kode ya. Cuman kan kadang-kadang nih kita, aduh, masih baru banget nih, masih awal banget untuk produknya, belum ada customer sama sekali. Gimana sih biar bisa langsung dapat penghasilan? Nah, salah satunya menjadi publisher, teman-teman. Jadi misalnya nih, salah satunya teman-teman bisa buka ya di crypto.bohodep.com. Itu saya buka crypto analisis berdasarkan 3 kategori em, profile trader. Jadi itu dia ngasih masukan bahwa koin ini sedang bagus untuk dibeli atau tidak. Kalau bagus dibeli, em, stop lossnya di mana, take profitnya di mana, segala macam. Kemudian monetize-nya pakai apa? Karena misalnya nih itu untuk trader-trader pemula yang belum ada penghasilan, apalagi buat main di kripto gitu ya. Akhirnya pasangnya misalnya pakai Google AdSense gitu. Otomatis setiap ada pengunjung yang datang, kita langsung akan dapat penghasilan walaupun itu tuh nggak banyak ya, misalnya recehan aja. Kalau misalnya visitornya dari Indonesia. Kayak gitu. Jadi publisher adalah salah satu monetizing method yang bisa dilakukan buat teman-teman yang nggak mau jualan nih, tapi pengen produknya dipakai massal tapi tetap gratis dan tetap dapat penghasilan. Misalnya Muhammad Gaga tadi bikin Wants to be Millionaire misalnya. Dan nanti di atasnya bisa dikasih iklan, di bawahnya bisa dikasih iklan, begitu orang klik ada iklan pop-up segala macam kayak gitu. Jadi nggak perlu cari klien, tapi bisa langsung dapat penghasilan. Nah, untuk jualannya di mana aja sih yang bisa kita lakukan? Em, Mungkin teman-teman juga di sini ada profesional coder ya, apa profesional programmer yang kerja di perusahaan, termasuk Bu Eno tadi sempat ini bisa berguna untuk industri segala macam. Tapi bisa juga nih buat teman-teman yang single fighter atau yang sukanya kerja di rumah gitu ya, remotely. Em, kita bisa, em, saya suka banget jadi seorang freelancer gitu ya, karena asik ya kerjanya by project. Kemudian bisa di mana aja, trackernya jelas, biayanya jelas, pendapatannya juga jelas kayak gitu teman-teman. Yang jelas maksudnya kalau nggak kerja nggak dapat ya. Em, nah pertama yang paling besar itu adalah Fiverr ya teman-teman ya. F I V I R.com. Itu salah satu komunitas freelancer yang paling gede. Bayarnya pun bisa pakai milestone, bisa bayar per tahap, bisa bayar per project. Ekosistemnya luas, pasarnya gede,
dan dia sangat mendukung untuk software engineering ataupun teman-teman yang punya jasa coding gitu. Kemudian Upwork ini lebih ke quotation ya. Lebih kalau misalnya kayak Fiverr tadi kan kita melisting kayak marketplace gitulah. Kita punya jasa apa, kemudian kasih apa contoh project kita, portofolionya segala macam. Kemudian ada yang tarik-tarik, hubungin kita lewat chat, hire kita, bayar kita setelah produknya selesai, atau dibayar per milestone misalnya per pencapaian kayak gitu. Nah, kalau Upwork ini lebih ke quotation, jadi ada orang butuh membuat apa misalnya VR, misalnya virtual reality. Kemudian budgetnya $10.000 misalnya. Kemudian kita apa yang bisa kita lakukan? Kita kasih CV, kita kasih letter apa? eh, kita kasih surat lamaran, em, dan itu bidding-biddingan ya teman-teman. Kita ngebid misalnya kita bisa kerjakan dengan harga $77.000 kayak gitu. Nanti si owner yang menentukan siapa yang dapat. Nah, ini gede, biasanya dapatnya kalau di Upwork tapi agak susah sih gitu. Jadi kita harus membangun reputasi dulu, bikin profil kita bagus dulu, baru kita bisa dipercaya sama customer. Kalau versi lokalnya untuk Fiverr itu ada namanya fastwork.id ya teman-teman ya, fastwork.id. Ini sorry ya, saya nggak ada slide sama sekali, nggak ada kelihatan juga soalnya. Em, ini hampir sama kayak Fiverr, cuman versi lokalnya teman-teman bisa dapat penghasilan nanti dari apa langsung ke rupiah ya, ke BCA dan lain-lain. Sama persis sih, nanti tinggal listing aja. Saya awalnya main di sini buat bikin service install VPS, Virtual Private Server ya. Kan VPS sekarang udah murah-murah tuh, ada bahkan yang $1 per bulan, $10 per tahun gitu. Jadi daripada pakai hosting ngapain gitu, mending pakai VPS aja yang apa resource-nya full, bandwidth-nya kenceng, apa traffic senang gitu. Tapi orang-orang susah chattingnya, makanya saya bikin jasa di Password. Nah, itu teman-teman juga bisa belajar skill itu dari AI ya. Saya juga optimasi server untuk live streaming, segala macam itu saya nggak ada basic, tapi secara fundamental belajar dari AI akhirnya bisa dapat customer juga dari situ gitu. Nah, itu password teman-teman bisa lakukan di sana, sama ngelisting produk juga. Kemudian teman-teman juga bisa manfaatkan SEO, Search Engine Optimization, menggunakan website sendiri ya, atau menggunakan forum-forum di Facebook, di Reddit, Medium, banyak banget ya teman-teman ya bisa dimanfaatkan untuk kita menawarkan jasa. Saya biasanya kalau untuk SEO itu bukan hard selling ya, lebih ke problem solving. Misalnya saya bikin cerita nih bagaimana cara saya menyelesaikan masalah kayak gitu. Diceritain latar belakangnya, kemudian eksekusinya gimana, hasilnya gimana. Kemudian nanti orang datang sendiri buat diskusi, buat ya jadi klien segala macam kayak gitu. Karena kalau kita ngadapin masalah pasti banyak orang yang menghadapi masalah yang sama kayak gitu. Kalau kita udah bisa menyelesaikannya, otomatis masalah orang juga bisa kita selesaikan. Tinggal kita bikin aja rate-nya gimana kan. Nah, em, sekarang saya fokus lebih ke SEO ya, karena sambil list building juga. Nah, jadi datanya murni punya kita, ngelola datanya lebih enak. Kemudian untuk payment channelnya kita bisa manfaatin sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Karena kalau kayak di Fastwork atau di apa Fiverr tadi gede banget potongannya teman-teman. Fiverr itu 25%, Fastwork 20% gitu. Kalau misalnya kita pakai website sendiri, misalnya pakai WooCommerce itu kita koneksi dengan PayPal itu 4% kurang lebih. Atau misalnya teman-teman kita konekin dengan pihak ketiga, saya mayer.id gitu ya, yang versi lokal atau Lemon Squeezy, itu bisa kita lebih murah lagi gitu untuk pembiayaannya gitu. Nah, saya rasa itu sih. Jadi buat teman-teman yang mau mulai coding tapi belum tahu nih arahnya kemana. Nah, kalau misalnya udah tahu kalau Vibe Coding ini bukan cuman happy-happy gitu ya, bukan cuman sekedar me, apa, menuntaskan apa
menuntaskan penasaran gitu ya, karena penasaran itu mahal. Nah, pipe coding juga bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dan ujung-ujungnya kita bisa berdaya dan teman-teman bisa eh, bahkan melabeli diri sebagai pipe coder pro gitu. Mungkin itu aja dari saya. Thank you atas waktunya. Kita kembalikan ke moderator. Ini moderator, moderatornya kayaknya buka puasa dulu ya. Ada tamu kan katanya Mas. Ada tamu, oke. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Pak Community Manager Fauzan, silakan dipandu untuk Q&A. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Mas Riko yang udah memaparkan materinya. Sekarang kita buka ini ya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan. Tapi supaya tanya jawab kita ini terstruktur, terkoordinasi dengan baik, bagi yang mau typing, silakan typing di kolom chat, ataupun yang mau ngomong secara langsung, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. eh bisa nggak eh, ada yang mau bertanya? Fauzan nyalain lampu deh, kayaknya gelap banget. Oh iya ya. Ups. Udah. Nah, kan gitu kelihatan. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya ke Mas Riko? Oke, siapa yang mau jawab ini? Mas Riko? Fauzan. Kalau sudah menjadi anggota, kira-kira komunikasinya lewat apa ya? Oke, Kak Putri, silakan on mic. Halo, tes tes suara saya masuk Ada nggak Kak? ya? Ada Kak? Ada Kak. Mau bertanya, ada dua pertanyaan sih. Yang Silakan. pertama mungkin ke Mas Fauzan ya. Eh, mau ini apa? Konfirmasi. Jadi konsepnya blind code itu mengumpulkan orang-orang untuk berkolaborasi bikin produk tertentu atau untuk apa ya? Maksudnya nantinya tuh akan bikin produk tertentu atau untuk semacam bikin services apa yang itu lebih ke arahnya kayak cari klien gitu, apa yang mana gitu. Itu satu ke Mas Fauzan ya. Terus mau nanya juga Oke. ke Mas Riko terkait itu ya, memasarkan produk atau ngejual produk kita. Itu untuk mengatasi imposter syndrome gimana ya Mas? Maksudnya kayak misalkan kita udah punya produk nih, tapi kita belum merasa kayak udah enough belum ya? Udah layak untuk dipasarkan belum ya? Gitu kayak, hmm, ya semacam itu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Mas? Mau dijawab langsung? Dijawab Eh, langsung aja Kang apa Bang Fauzan, silakan. iya. Oke, siap. Ya, terkait pertanyaannya, apakah Blind Code Community ini nanti hanya sekedar mengumpulkan orang-orang untuk kolaborasi dalam menciptakan sebuah produk ataupun karya, atau bisa menjadi apa ya, cari klien gitu lah ya. Sebenarnya kita nggak eh, menyempitkan area ibaratnya ya. Apa namanya tuh? eh, Selagi peluangnya itu ada, baik itu kita menciptakan sebuah produk yang bisa dipasarkan
ataupun mencari klien gitu. Blind code community itu sebenarnya cukup luas gitu. Eh, pada intinya tuh tergantung nanti diskusi kita bersama gitu. Misalnya nih eh, kita nanti setelah memiliki beberapa anggota, mungkin kita menentukan nih kita mau apa ya namanya kayak bikin meet nih berapa sebulan sekali atau berapa gitu durasinya. Nanti kita diskusin kira-kira ada hal apa yang bisa kita terobos gitu. Misalnya terobosan apa nih yang bisa kita lakukan, atau ada produk kah, atau ada peluang baru kah gitu. Nah, di situ nanti kita diskusikan bersama. Terus untuk kolaborasinya pun kita tentukan nanti gitu. Meskipun blind code community ini nggak terbatas, tapi juga kita harus terkoordinasi dengan baik gitu, biar tidak melenceng dari visi misi awal. Kira-kira begitu Kak, lebih Oh, kurang. iya, saya tambahin dikit kali ya. Silakan. Jadi em, ya mungkin nyambung dengan pertanyaan sebelum pertanyaan Kak Putri yang selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita berkomunitas itu kan otomatis kita punya em, apa lah ya, partner sharing untuk debugging misalnya, untuk try and error, atau untuk brainstorming ideas gitu. Contohnya gini, saya ngeliat potensi gede banget pada aplikasi yang dikembangkan oleh Muhammad Gaga gitu waktu awal kita kebentuk apa komunitas ini gitu. Dia bikin voice generator langsung di NVDA, itu free, API-nya pun free, di mana di luaran sana itu dijual dengan harga yang lumayan gitu. Nah, bagaimana kita mengemasnya gitu, bagaimana kita em, apa cara kita menyampaikan hal ini biar dalam tanda kutip layak tadi ya, sesuai dengan pertanyaan. Nah, itu kita bisa bisa diskusi bareng-bareng di komunitas gitu. Karena em, saya yakin setiap produk ada pasarnya, apapun value-nya kayak gitu. Nah, jadi nanti kita bisa bisa diskusi gitu, bisa melihat karena teman-teman yang lain mungkin bisa melihat potensi lebih dari sebuah ide kayak gitu. Dan bisa itu mungkin bisa dikolaborasikan, bisa dikembangkan bersama. Pertama itu, yang kedua gimana sih apa namanya bisa menentukan aplikasi kita ini sudah layak jual atau tidak gitu ya. Nah, kalau bentuknya adalah code atau apa misalnya plugin gitu. Sebenarnya kalau saya menilainya kalau sudah menyelesaikan masalah itu sudah layak gitu. Misalnya waktu itu saya bikin kelas playernya itu jelek banget, player bawaan dari WordPress dan lain-lain gitu. Akhirnya saya bikin player sendiri yang itu kalau misalnya saya mau pakai dengan fitur yang sama, biayanya mungkin sekitar nggak mahal sih, paling cuman sekitar $11 kalau kita beli di Code Canyon gitu. Tapi kalau bisa bikin sendiri kita enggak. Dan ketika barang itu sudah sama fungsinya dengan yang dijual di pasaran, ya itu berarti sudah layak jual. Pertama itu sudah yang jelas sudah melewati proses debugging ya. Masalah masih ada error itu kan kita bukan jual barang, jual gayung gitu ya, atau baju yang sekali jual beres. Ini kan ada apa namanya em, ada em, update pasti ya, ada versi-versinya gitu, bahkan ada versi major update segala macam, jadi nggak masalah misalnya versi awal kita jual langsung dengan harga yang murah, misalnya naik 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 atau nggak naik tapi supportnya bagus. Nah, itu bisa dilakukan asalkan tadi patokannya ketika itu sudah berfungsi dengan sesuai dengan kebutuhan orang lain, ya berarti itu sudah layak dijual. Kedua, mungkin misalnya bentuknya service, teman-teman juga bisa mempertimbangkan premium ya, premium, free dan premium. Jadi ada free versionnya, misalnya kayak API, salah satu apa API yang saya jual saat ini, saya jualan API-nya langsung dan lewat Rapid API ya. Nah, itu ada versi free-nya, misalnya versi free-nya cuman em, apa 100 100 event, 100 request per hari misalnya untuk pro.
apa basic pro dan lain sebagainya ditambahin kayak gitu ya, maksimal misalnya 50.000 event per hari. Nah, dengan free itu kan kita jadi orang nyoba dulu produk kita tanpa mereka mengeluarkan sama sekali biaya kayak gitu. Dari situ kita bisa dapat masukan, bisa dapat apa feedback baik positif maupun negatif untuk pengembangan maupun perbaikan produk kita kayak gitu. Jadi eh, solusinya kalau misalnya itu freemium ini sangat bisa dilakukan. Dan ketiga adalah join community, salah satunya Blind Code ini. Kita bisa lempar dulu produk kita, minta pendapat ke teman-teman, kira-kira ini sudah sesuai apa belum, kira-kira dihargain berapa. Nah, tinggal lihat kompetitor hargain berapa, ya kasih murah dikit dan bisa publish. Itu sih, Kak Putri. Oke, terima kasih. Kita buka satu untuk penanya lagi ya. Silakan teman-teman resen dan kita akan unmute sebelum kesempatan bertanyanya habis di Zoom meeting ya. Tapi kalau teman-teman punya keinginan untuk bergabung di Blind Code Community, itu pertanyaan bisa teman-teman ajukan kepada kami semua ya, atau mungkin teman-teman juga bisa sharing di situ, tidak hanya kami yang menjawab gitu ya. Nah, maka dari itu silakan join dan tunggu update info dari Blind Code Bot di Telegram. Oke? Di chat Ada ada satu ya Kak lagi? Cito ya? Di Oh, chat di ada chat ya. tiga, Boleh. Kita tiga coba atau lihat di empat. chat ya. Oh, Mas Henry bacain. Agak susah akses chat soalnya. Waduh, ya boleh nih, boleh dibantu Mas Henry. Ini agak berat ini. Oke, tadi maaf sampai mana ya pertanyaan yang sudah dijawab ya? Belum dijawab yang di chat. Oke, ini terakhir dari Mas Rizky Rakin. Pertanyaannya, izin tanya Kak Riko, saya awam dan baru mau belajar coding. Untuk Five Coding ini baiknya belajar bahasa program apa ya? Nah, Itu aja kalau sih, Kak. pipe coding itu paling enak dimulai dari Python, teman-teman. Tadi Muhammad Gaga juga dibilang ya, Iya, biasanya betul. Python Python bahasanya lebih manusiawi ya. lebih manusiawi ya. Oke, Heeh. ya lebih Gampang ringan ya. di-debug juga. Mungkin bisa Golang juga. Oke. Hmm. Golang asik, apa namanya, secara bahasa mirip Python, tapi secara resource luar biasa, Lebih hemat, iya. enak banget. Bahkan bisa Oke. di-deploy di itu ya, Versal ya. Lanjut. Oke, lanjut Mas Henry. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Mbak Putri, dia mau nanya langsung dia, raise hand. Sudah, Mbak Putri udah. Oh, tadi sudah bertanya ya, tadi sudah bertanya. Lanjut. Oh, sudah ya. Oke, Mas. Lanjut lagi. Dari Mas Muhammad Alfian. Kalau Oke. sudah menjadi anggota, komunikasinya akan melalui via apa ya? Mungkin ini kayaknya tadi sudah dijawab ya. Iya, lewat Telegram nanti tadinya kita pengen Discord ya teman-teman ya. Pengennya Discord maksudnya biar vibe banget gitu, biar biar apa namanya Iya. coding banget. Tapi mengingat mungkin belum banyak yang familiar, jadi kita pilih Telegram. Kenapa Telegram? Karena buat integrasi misalnya nanti kita punya apa aplikasi tertentu gitu untuk community apa manajemennya itu lebih enak dari Telegram. Salah satunya bot. Bot ini teman-teman itu bikinan Fauzan ya. Semuanya dari Fauzan yang bikin, kita bantu idenya, kita bantu ngasih ide, eksekusinya semuanya Fauzan. Ini keren banget gitu. Mudah-mudahan nanti jadi itulah, jadi bisa dipakai juga buat teman-teman yang lain kalau ada event buatnya. Jadi Telegram ya, nanti Telegram group. Oke, karena waktu juga nih Mas Riko dan para pembicara yang lainnya Mas Muhammad Gagah dan Fauzan, kita kayaknya perlu akhiri di saat ini juga ya, karena semakin mendekati dengan waktu berbuka puasa khususnya di waktu Indonesia Barat. Mungkin ada closing statement atau cukup saja? Kalau misalnya masih ada pertanyaan teman-teman nanti boleh langsung ke Fauzan ya. Langsung ke Telegram Fauzan aja, nanti boleh akan diinformasikan juga untuk
pembukaan membershipnya lewat bot. Pokoknya pantauin terus bot Telegramnya. Dan mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bareng ya di Blind Code Community. Thank you. Oke, terima kasih. Dari yang lain ada lagi atau cukup? Udah cukup Cukup. dari aku. Terima kasih. Oke, teman-teman, berakhir sudah kurang lebih 1 jam dan berapa menit? 50 menit ya barangkali lebih ya. Kita membersamai sore hari teman-teman di waktu ngabuburit di 8 Maret 2026 ini dalam Kick Off Blind Code Community. Terima kasih buat para pembicara, para narasumber kita. Ada Bung Riko, ada Bung Muhammad Gagah dan Fauzan. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk Ibu Retno sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Terima kasih di sela-sela kesibukannya Sama-sama. mungkin. Oke, juga kepada teman-teman semuanya yang telah mendaftar dan sampai hari ini ikut serta di Zoom meeting sore hari ini. Terima kasih. Saya Dwi Cito Laksono sebagai pemandu acara hari ini. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungzur makola walatang dur makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Oke, semuanya. thank you Mas Terima Andri ya. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin leave. Ya. Add meeting, leave meeting, with a feedback, leave meeting button, cancel button, leave.